Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 230210502019 dari Prodi Teknik Komputer. Di dalam video ini saya akan membahas rangkuman dari materi pertemuan 5, yaitu reasoning atau penalaran proportional logik. Yang pertama, teknik penalaran secara tata bahasa pada propositional logik atau logika proposisi. Penalaran sintaksis dalam logika proposisi berfokus pada struktur formal dari pernyataan atau proposisi, yaitu cara simbol-simbol logis diatur tanpa mempertimbangkan arti sebenarnya dari proposisi tersebut. Penalaran dilakukan dengan aturan-aturan tata bahasa yang berlaku dalam logika seperti modus ponens, modus tollens, dan hipotesis deduktif. Proposisi diproses berdasarkan bentuk atau susunannya. Misalnya, jika ada dua proposisi dalam bentuk implikasi P ke Q dan P, maka dapat disimpulkan Q itu modus ponens. Penalaran ini bekerja melalui manipulasi simbol tanpa memperhatikan konteks dunia nyata. Yang kedua, teknik penalaran secara semantik pada propositional logik atau logika proposisi. Penalaran semantik melibatkan arti atau makna dari proposisi tersebut. Dalam hal ini, penekanan terletak pada kebenaran proposisi berdasarkan kondisi atau fakta yang ada di dunia nyata. Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran yang bisa berupa benar T atau salah F, dan teknik ini melibatkan penggunaan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah suatu proposisi atau argumen logis valid secara semantik. Contohnya untuk argumen implikasi P ke Q dan P, dengan memeriksa nilai kebenaran dari masing-masing proposisi, kita dapat menentukan apakah kesimpulan Q benar atau tidak dalam konteks tertentu. Selanjutnya yang ketiga, cara melakukan analisa dan penyelesaian masalah dengan aturan inferensi pada propositional logik atau logika proposisi. Aturan inferensi adalah prinsip-prinsip logis yang digunakan untuk menyimpulkan proposisi baru dari proposisi yang ada. Beberapa aturan inferensi yang umum digunakan dalam logika proposisi meliputi: yang pertama ada modus ponens. Jika P benar dan P dan implikasi P ke Q benar, maka dapat disimpulkan bahwa Q benar. Yang kedua, modus tollens. Jika implikasi P ke Q benar dan Q salah, maka dapat disimpulkan bahwa P juga salah. Yang ketiga, silogisme hipotesis. Jika implikasi P ke Q benar dan implikasi Q ke R benar, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi P ke R. Dalam penyelesaian masalah, langkah-langkah ini diterapkan secara sistematis, dimulai dari proposisi awal, premis, dan menggunakan aturan inferensi untuk mencapai kesimpulan yang logis. Metode ini membantu dalam mengurai argumen kompleks dan menentukan kebenaran
kesimpulan berdasarkan proposisi yang diberikan. Selanjutnya, materi rangkuman pertemuan 6 dan 7, reasoning, penalaran atau first order logic. Yang pertama, teknik penalaran menggunakan first order logic atau predikat kalkulus. First order logic, logika predikat adalah sistem logika yang memperluas propositional logic dengan memperkenalkan counter dan predikat. Paul memungkinkan kita untuk mengekspresikan pernyataan yang melibatkan objek individu, sifat, relasi antar objek, serta kuantifikasi. Misalnya, semua atau beberapa teknik penalaran dalam Paul melibatkan penggunaan variabel, fungsi, dan kontur untuk mendefinisikan hubungan yang lebih kompleks antara objek-objek di dalam suatu domain. Hal ini membuat Paul lebih kuat dibandingkan logika proposisional karena mampu menangkap lebih banyak detail mengenai struktur data dan dunia nyata. Yang kedua, cara analisa dan penyelesaian masalah dengan aturan inferensi pada first order logic atau predikat kalkulus. Dalam first order logic, penyelesaian masalah dilakukan melalui aturan inferensi seperti modus ponens atau modus tollens yang diperluas untuk mencakup predikat dan kontur. Aturan inferensi ini memungkinkan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang lebih kompleks, seperti penggunaan unifikasi dan resolusi untuk membuktikan kebenaran suatu klaim. Misalnya, jika diketahui bahwa semua manusia adalah fana dan Socrates adalah manusia, maka melalui aturan inferensi dalam Paul, kita bisa menyimpulkan bahwa Socrates adalah fana. Kemudian yang ketiga, representasi pengetahuan pada first order logic atau predikat kalkulus. Representasi pengetahuan dalam Paul dilakukan dengan menyusun himpunan predikat, fungsi, dan relasi yang menjelaskan dunia nyata. Pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk klaim atau pernyataan logika yang dapat diuji kebenarannya. Misalnya, predikat seperti manusia X dan fana X digunakan untuk menggambarkan bahwa manusia adalah objek dalam domain dan bahwa setiap manusia memiliki sifat fana. Dengan Paul, kita bisa menyatakan hubungan yang lebih rumit antara entitas seperti setiap manusia mencintai ibunya, yang bisa direpresentasikan dengan kontur universal dan predikat mencintai X, ibu X. Selanjutnya, yang keempat, cara analisa logika programming melakukan proses rekayasa pengetahuan menggunakan first order logic atau predikat kalkulus. Logika pemrograman yang menggunakan false sering diterapkan dalam sistem berbasis aturan dan sistem kecerdasan buatan AI untuk mempresentasikan dan memanipulasi pengetahuan. Dalam rekayasa pengetahuan, Paul digunakan untuk menciptakan basis pengetahuan yang terdiri dari fakta dan aturan. Melalui proses inferensi otomatis, sistem dapat menarik kesimpulan atau solusi dari pengetahuan yang ada. Prolog adalah salah satu contoh bahasa pemrograman yang menggunakan for, di mana aturan-aturan logika digunakan untuk memecahkan masalah dengan menyusun fakta dan aturan dalam basis data, lalu menerapkan algoritma pencarian untuk menghasilkan jawaban. Baik, itulah tadi rangkuman dari materi pertemuan 5
6, dan 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.